Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari pengajian kita di dalam ilmu sirah an-nabawiyah dari kitab Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalangan Imam Abdullah Sirajuddin Al-Husaini di dalam pembahasan tentang bagaimana kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifah sababul mahabbah. Kenal dulu, nanti bisa cinta ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa sudut kita sudah bahas dari awalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Allah yang suruh kita beriman kepada Nabi Muhammad. Ini suatu keagungan bagi seseorang, ya. Orang yang Allah pilih semua untuk cinta sama dia, iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus kenal siapa Nabi Muhammad ini. Yang kedua, disuruh ikutin ajarannya, disuruh ikutin syariatnya, disuruh ikutin sunnahnya. Masya Allah. Jadi Allah udah persiapin ini orang, ini manusia yang sempurna Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Engkau ikutin semuanya. Apa yang dia datang, yang dia bawa, yang dia ajarin, yang dia omongin, semuanya benar. Allah yang suruh. Ini satu pangkat yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh beriman dulu, disuruh ikutin dulu. Ayat yang pertamanya, Aminu billah wa rasulih. Kalian berimanlah kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Yang disuruh kenal, ikutinnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutin kekasihku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cinta setelah ikutin cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kalau bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri suami mereka, dan keluarga silaturahim mereka, dan harta-harta yang mereka miliki, dan kekayaan dan perdagangan yang mereka takut rugi, ataupun tempat-tempat tinggal yang dia tinggalkan lebih dicintai daripada Allah dan daripada Rasulullah. Enggak boleh. Semua yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari harta, lebih dari anak, lebih dari semuanya. Cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semuanya saya awali, saya ambil. Maka disuruh wajib bagi orang yang mukallaf, dia kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya seorang manusia yang sempurna, yang ditunjuk sama Allah. Engkau beriman sama dia, engkau ikuti dia, engkau cinta kepada dia. Masya Allah. Ini Allah yang perintah. Yang keempat, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah lagi yang merintahin. Allah yang merintahin. Aku dan malaikatku semua berselawat sama dia. Ayo, engkau hai orang beriman, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Itu kalau kita ambil dengan cara akal pikiran, 4 ayat ini pangkatnya Nabi luar biasa. Allah yang Maha Esa semuanya, ya. Maka disuruh kenal keindahan bagaimana sosok badannya, dari anggotanya, dari mukanya, dari matanya, dari telinganya, dari lisannya, dari hidungnya, dari tangannya, dari rambutnya, semua kita harus kenal. Namanya Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syama'ilnya. Ulama bersaing mengarang semua kitab-kitab Syama'il. Bagaimana sosoknya Nabi, wajahnya Nabi. Walaupun enggak boleh dilukis, enggak boleh digambar, enggak boleh difoto, enggak bisa disamain dengan tulisan lukisan manusia. Tidak. Allahumma salli wa sallim
Kalau udah bisa dilukis dari dulu, sahabat lukis duluan. Iya kan? Kalau udah bisa, dari dulu sahabat yang pertama-tama yang ngelukis Nabi kita Muhammad. Ngegambar fotonya Nabi Muhammad. Enggak. Dari zaman ke zaman enggak ada yang bisa. Allahumma salli wa sallim. Itu saja satu mukjizat. Satu mukjizat. Ya. Mengenal sosok Nabi kita Muhammad dengan kesempurnaan jiwanya. Jiwa yang mulia. Keberaniannya. Tanggung jawabnya. Tawadhu'nya. Ilmunya. Ibadahnya. Zuhudnya. Akal yang bijaksananya. Paham yang begitu indahnya. Adabnya. Akhlaknya. Fasahah lisannya. Ucapannya. Maknanya. Bagaimana dia bergaulnya, muasyarahnya dengan tetangga, dengan keluarga, semua ada di syama'ilnya Nabi kita Muhammad. Rohnya, jiwanya, hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, akal yang penuh sempurna, ilmunya yang diberikan ilmu awalin dan akhirin, para nabi-nabi dia kenal. Semua dari zaman sebelum Adam. Luar biasa. Dia bisa diberikan oleh Allah semua ilmu yang sebelum-sebelum ada manusia. Dari zaman Adam sampai akhir. Bahkan dari zaman dia sampai akhir. Masya Allah. Tentang bagaimana firasat tentang hari kiamat. Bagaimana tentang hari kiamat. Nabi udah tahu. Tentang surga, tentang neraka. Ini enggak sembarangan orang ini. Siapa ini? Allahumma salli wa sallim. Kalau kita kenal semuanya itu, kita baru bisa menjurus menuju ke maqam mahabbah kepada Nabi kita Muhammad. Nanti beriman, ittiba', mahabbah, salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah kenal, pas disebut nama Nabi Muhammad bergetar, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa? Ini sosok yang mulia, manusia yang tempurna, ya, yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya semua, di dalam Tauratnya, di dalam Injilnya, di dalam Zaburnya, di dalam Qur'annya. Li'anna al-ma'rifah hiya sababul mahabbah. Kalau engkau sudah kenal, sudah tahu tadi dari sosok badannya, akalnya, ruhnya, hatinya, ilmunya, maqamnya, maka engkau bisa kenal dia, jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama-ulama, aulia-aulia, dia rindu kepada Nabi Muhammad. Jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Segala-galanya pengen kayak Nabi Muhammad. Niru Nabi Muhammad. Bagaimana duduknya, bagaimana makannya, bagaimana jalannya, bagaimana pidatonya, bagaimana pakaiannya. Dia pengen tiru semua Nabi Muhammad SAW. Selalu dia membayangkan Nabi Muhammad. Karena dia hafal tadi itu. Mukanya begini, matanya begini, hidungnya begini, wajahnya begini. Sehingga khayalan itu terjaga di waktu dia di depannya berasa ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Kenapa? Udah ma'rifah, udah kenal. Kita tahu bahasa kita tidak cinta kalau kita tidak kenal. Cinta itu tumbuh dari kenal dulu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama zadatil ma'rifah, ya, setiap bertambah ma'rifat kita bimahasinil mahbub, segala kecintaan tersebut dasarnya ma'rifah. Kita kenal tadi bagaimana Allah mengagungkannya, ya, yang maha agung, bagaimana Allah memuliakannya, yang maha mulia Allah, ya, kepada seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maha cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Zadatil mahabbah lahu. Maka kita tahu kita enggak ada apa-apanya. Kalau malaikat aja bandingannya kita jauh, malaikat satu malaikat ini semua malaikat cinta. Ya. Di dalam hadis Jibril, Allah memerintahkan, ya Jibril, aku cinta di muka bumi kepada Muhammad. Engkau cintai wahai Jibril. Jibril, serukan semua malaikat cintain Muhammad. Allahumma sholli. Ada yang begitu. Enggak cukup yang makhluk di muka bumi. Makhluk-makhluk di muka bumi. Cintain Muhammad. Karena Allah cinta. Para malaikat cinta. Cintain dia. Siapa yang cinta kepada dia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, lihat seruan Jibril. Langsung dari Allah. Allah memerintahkannya.
bukan kepada satu, seluruh malaikat, hamalatul arsh, malaikat Baitul Ma'mur, malaikat Baitul Izza, malaikat Sidratul Muntaha, semua malaikat bumi, malaikat dunia, semua disuruh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sulit, sahabat-sahabat pun kalau di depan Nabi Muhammad dia enggak bisa melihat wajahnya. Cintanya berlebihan dengan Nabi. Dengan melihat cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sulit melukiskannya, dia sulit membayangkannya. Ada beberapa daripada sahabat yang mana dia putra dari Sayyidina Khuwailid, dari suaminya Sayyidina Khadijah. Anak yang bernama Hindun bin Abi Halah. Dia bersama Rasulullah, anak Khadijah dari suaminya Khadijah, istrinya Rasulullah SAW, tinggal sama Rasulullah SAW. Namanya Hind. Wa kana wasafan ala hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sering duduk bersama Rasulullah, jalan bersama Rasulullah. Karena dia kawin sama ibunya, Rasulullah kawin sama ibunya, jadi anak tiri dia. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Ali cucu dari anak Siti Fatimah Zahra, Sayyidina Ali. Jadi ponakannya Hind. Hind ini anaknya Siti Khadijah, saudara Fatimah lain bapak. Nah, Hind Abi Halah. Ini Fatimah dari Rasul. Fatimah punya anak siapa? Hasan. Hasan sering nanya-nanya sama encingnya. Bagaimana kakekku dulu, ya? Bagaimana sifatnya? Sifatkan kepadaku, katanya. Ceritakan kakek. Wa ana ashtahi an yasifali minha syai'an ata'allagu bih. Aku pengen sekali supaya encingku, saudara ibuku ni mensifatkan bagaimana kakekku dari dulunya selama waktu aku belum ada. Kan ponakan dia. Dia ponakan. Ata'allagu bih, supaya aku pegang daripada yang kenal langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kawin, dia udah ada nih anak. Namanya Hind bin Abi Halah, anaknya Siti Khadijah dari suami yang sebelum lama sama dia, sama Rasulullah. Dan Hasan cucu, jauh banget. Maka kenal. Dia bilang apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhma. Nabi sosoknya besar, badannya bagus, ya. Ya tala'la wajha, katanya wajahnya berseri-seri. Ya tala'lu al-qamar lailatul badr. Kalau dia melihat di suatu tempat seperti wajahnya seperti bulan purnama. Sayyidina Hasan mendengerin pamannya halnya, ya. Begitu daripada cerita tentang mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mensifatkan, ponakan kan kalau cucu diceritain kakeknya, girang enggak dia? Engkong lo begini, engkong lo begini, engkong begini, engkong begini, engkong begini. Wow, ini anaknya cucu mungkin segar dia. Sayyidina Hasan masih kecil diceritain oleh Hind bin Abi Halah. Nah, itu sifat menceritakan orang atau nabi atau rasul. Nabi pun begitu kepada sahabatnya. Lihat di dalam bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan para nabi-nabi yang sebelumnya. Anna ittila' al-insan ala awsafihi al-'azimah wa syamal al-kalim liyu'ti suratan 'ilmiyatan tabi'u fil qalb. Kalau dia mengenal sifatnya seseorang yang diceritakan itu, nanti tergores di hatinya cinta kepada dia. Pengen kenal lebih dekat lagi, dia pengen tahu dalam dan luarnya, ilmunya. Kalau udah dia yang besar-besarin, dia yang mudah yang ceritain begini, apalagi kalau ketemu, apalagi kalau kenal, ya, itu sudah tergores di hati cinta kepada yang diceritain. Wa tatrassam fil makhilah, sudah tergambar di dalam khayalannya yang diceritain sama encingnya tadi oleh Hind bin Abi Halah. Ka'annahu qad ra'a mahbubah. Diceritain semuanya satu persatu, seolah-olah dia kenal, dia cinta, dia lihat
Dia tahu sifat-sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru li ashabi awsafar rasul. Begitu pula Nabi mengenalkan umatnya, sahabatnya sifat-sifat nabi-nabi yang sebelumnya. Allahumma salli wa sallim. Supaya apa? Supaya kita cinta kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Ya. Di antaranya apa? Awsafar rasul. Nabi menceritakan sifat-sifat rasul-rasul yang sebelumnya. Kenapa? Wa yugarribu ilaihim dzalika bi ashbahihim. Didekatkan oleh Rasulullah gambaran sosok wajahnya, badannya, jalannya dan lain-lainnya dikenalin supaya sekurang-kurangnya kita kenal kepada rasul yang sebelum kita. Hatta innahum yasiruna bihalin ka'annahum qad ra'awhum. Sehingga sahabat diceritain bahwa ini Nabi Yunus, ini Nabi Musa, seperti ini mukanya, begini orangnya, jalannya begini dan begitu. Nabi Ibrahim diceritain nama Nabi Musa. Kapan itu terjadi? Ya, wadhalika agrab sabilit ta'arruf. Itu mendekatkan jalan kita cinta, kita kenal kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad menceritain Nabi Ibrahim kepada umatnya. Ya, menggambarkan begini, begini, begini. Menggambarkan Nabi Sulaiman begini, begini, begini di dalam Al-Quran dan dalam syama'ilnya Nabi. Wa agrab tariq li tahabbub fihim. Itu yang paling dekat supaya engkau cinta kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelum kita. Allah. Nabi nyuruh umatnya cintain dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kenal-kenal sifat-sifatnya, sosoknya diceritain. Kapan dia dengar, dia kenalnya? Di waktu Isra dan Mi'raj. Di waktu Isra ketemu semua para rasul, ketemu semua para nabi-nabi. Di dalam hadis di Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar, di malam Lailatul Isra bi, di malam aku di Isra dan Mi'rajkan, aku bertemu dengan Musa. Nih cerita nih sama sahabatnya nih, ya, supaya itu sahabat, siapa itu Nabi Musa? Nabi Musa kalimullah. Ha, Musa orang yang terbesar di zaman Bani Israel. Disuruh kenal kita orang-orang besar. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Disifatkan oleh Nabi wajahnya, rambutnya, badannya, sosoknya, sehingga ada bayangan, oh Nabi Musa begini. Seperti katanya seseorang dari Syanu'ah, dari kabilah Syanu'ah. Orang-orang kabilah Syanu'ah itu percis katanya kayak Nabi Musa badannya, sosoknya, wajahnya begitu. Yang kedua disifatkan siapa? Lagi itu Isa alaihissalam. Aku bertemu Nabi Isa. Nabi Isa. Fana'atahu Rasulullah SAW. Disebutkan Nabi Isa begini, badannya segi empat, wajahnya merah, ya. Dia seperti baru bersih badannya, ya, dengan rambutnya, dengan dia tungkatnya, diceritain Nabi Isa. Kenal lagi sahabat dengan Nabi Isa. Aku ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, diceritain Nabi Ibrahim begini, Nabi Ibrahim begitu. Yang paling mirip Nabi Ibrahim adalah anaknya adalah aku. Allah, Nabi mirip kepada Nabi Ibrahim. Nih, kalau mau lihat Nabi Ibrahim seperti aku katanya. Dikenalin Nabi Ibrahim. Begitu juga di hadis yang lain Yunus. Dikenalin oleh Nabi begini Yunus. Di waktu dia lagi mau pergi haji, dilihat gambarannya Nabi Allah Yunus alaihissalam. Itu supaya apa? Supaya kenal sifat-sifat seseorang. Kan sekarang ada namanya haul, manaqib. Kita nggak kenal Guru Marzuki misalnya nih. Tapi dikenalin nama Guru Marzuki begini, badannya begini, orangnya duduknya begini, kalau jalan begini, bergaulnya begini. Kenal, cinta sama Guru Marzuki. Guru Bagir misalnya, ulama-ulama kita begini, ada. Sekarang enak udah ada fotonya. Udah ada foto, tapi akhlaknya kita nggak tahu. Anak cucunya ceritain, orang-orang teman-teman yang ceritain. Jangan jauh-jauh deh. Ya, misalnya guru kita Fakhrul Razi yang baru aja nih masih beberapa tahun. Kita kenal nggak? Anak-anak kita belum tentu kenal. Nanti kita ceritain, oh dulu ada orang begini, pemberani, podium, singa podium, namanya si Fulan. Itu. Jadi cinta kepada orang-orang yang sebelumnya. Ulama-ulama yang
Uzkuru mahasina mautakum. Sebut-sebut kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal. Nanti menjadi cinta kepada orang-orang tersebut. Allahumma salli wa sallim. Itu dalilnya diambil dari pucuk hadis di dalam Bukhari dan Muslim tentang Isra dan Mi'raj bertemu dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Para rasul-rasul seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus dan lain-lainnya. Anna fi dzikri syama'ilhi wa sama'i sawafihi nau'utihi tahya qulubul muhibbin. Kalau engkau menyebut-nyebut manakibnya Nabi, biografinya Nabi, syama'ilnya Nabi, mendengar sifat-sifatnya Nabi, mendengar sosoknya dari badan, dari akhlak, dari akalnya, dari hatinya yang begitu tawadhu, hatinya yang begitu murah, ya, sepak terjangnya, adabnya, akhlaknya, hidup hati kita. Hati kita hidup. Tahya qulubul muhibbin. Menjadi hidup hatinya orang-orang yang pecinta-pecinta Nabi kita Muhammad. Mungkin seger dia. Kenapa? Diceritain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tattarib arwahuhum wa uquluhum. Bergerak, bergetar hatinya, akalnya diceritain sifatnya, sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yazdad hubbuhum, bertambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yataharrak ishtiyaquhum, tergerak rindu kepada Nabi Muhammad. Mau berselawat, bagaimana aku pengen mimpi Nabi Muhammad. Enggak cukup mimpi, pengen ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Pengen ziarah sama Nabi Muhammad. Pengen ngamalin apa yang dia suka, yang dia cinta kita cinta, yang dia benci kita benci. Oh, itu ulama aulia berlomba-lomba. Ya. Sibagul ulama, perlombaannya ulama begitu. Apa yang dicintai oleh Nabi, apa yang disukai Nabi, apa yang menggembirakan Nabi, apa yang menyenangkan Nabi, dia langsung. Dia pengen banget-banget. Hatinya rindu. Berkata Imam Abu Madyan di dalam syairnya, wa nahya bidzikrakum, dan kami hidup kalau mengingat-ingat engkau. Idza lam narakum, walaupun kami enggak kenal, enggak ngelihat kamu. Allahumma shalli wa sallim. Ala inna tadhkaral ahibbati yan'ashuna. Ketahuilah, mengingat-ingat, menyebut-nyebut orang yang kita cintai, itu bergetar diri kita. Kita menceritain kakek kita aja begitu, atau ulama, atau awali. Makanya disebut ada tadi haul, ada manakib Saman, diceritain kisah manakib Saman, manakib Syekh Abdul Qadir Jalani. Jangan jauh-jauh deh. Kita kalau haul, misalnya haul kemana? Haul ke Malang, diceritain manakibnya ya sahibul haul. Ya, kita kemana lagi? Ke Kalongan, ada. Kemana lagi? Ke Tanggul, diceritain manakibnya yang sahib Tanggul, Habib Saleh bin Muhsin Al-Haq. Begitu. Kita jangan jauh-jauh. Proklamator kita, pahlawan-pahlawan kita diceritain, kita gemeter nggak? Wah, berani banget. Ya, Bung Sudirman. Wah. Bapak kita, orang proklamasi kita, orang-orang yang tertua, yang tokoh-tokoh 45, kita rindu kepada mereka, salut kepada mereka. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala inna tadhkaral ahibbati yan'ashuna. Ketahuilah bahwa mengingat-ingat orang yang kita cintai itu menghidupkan hati kita. Walaula ma'anikum taraha qulubuna. Kalau tidak karena apa-apa yang kita kenal dengan makna-makna yang terserat di dalam sosok kenabiannya Nabi Muhammad, kerasulannya Nabi Muhammad, taraha qulubuna. Hati kita yang ngelihat, bukan mata. Mata enggak ngelihat, tapi hati yang ngelihat. Sudah cinta kepada Nabi Muhammad. Idza nahnu ayqadhan wa fi an-naumi in ghibna. Kalau kita melihat terjaga Nabi Muhammad, ya, melihat di dalam mimpi Nabi Muhammad, Allah, bagaimana itu ulama-ulama ya, yang sering mimpi Nabi Muhammad, yang sering terjaga dengan Nabi Muhammad karena dia cinta kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad. Lamutna asah. Kalau kami enggak melihat Nabi Muhammad, kalau kami enggak mimpi katanya, putus harapan kita. Tuh pandangan dia. Mesti lihat Nabi Muhammad. Mesti mimpi Nabi Muhammad. Kami mati katanya dengan putus asa karena kejauhannya dengan Nabi Muhammad.
dan meneteskan air mata kalau kami tidak melihat Nabi Muhammad. Rugi, rugi, rugi nanti yang enggak bisa ngelihatku di akhirat. Yang enggak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya di kubur, siapa tuh nabimu? Ente kenal enggak nabimu? Hah? Enggak kenal. Anda enggak kenal Nabi. Ya Allah, rugi banget dia. Yang pertama di kubur ditanya sama Mungkar Nakir, "Nih kenal nih, siapa?" Enggak kenal ini. Ya Allah, enggak kenal nabinya. Enggak kenal Nabi Muhammad, rugi. Kesononya udah susah udah. Di barzakhnya enggak kenal Nabi Muhammad. Di dalam mauqif yaumul qiyamah enggak kenal Nabi Muhammad. Enggak dapat masuk ke dalam barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik, rugi dia. Walakin fil ma'na ma'anikum ma'ana. Tetapi kami pelajari makna-makna, manaqib-manaqib, sirah-sirahnya, biografi Nabi Muhammad bersama kami di hati kami. Kita enggak kenal mukanya. Ulama juga enggak ada yang nyampe, enggak ada yang sampai zaman ini kecuali sahabat tadi yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama semuanya memuji, dia bilang kita enggak ketemu Nabi Muhammad. Kita enggak ngadep Nabi Muhammad, enggak bersama Nabi Muhammad. Sahabat makan Nabi Muhammad, tidur bersama, pergi bersama musafir, berjihad Nabi Muhammad, haji bersama Nabi Muhammad. Wah, ilah. Itu sahabat tinggi banget. Ya, tinggi banget karena bersama Nabi Muhammad selalu. Kami tidak hanya kenal maknanya Nabi Muhammad, ceritanya Nabi Muhammad. Yuharrikuna, tapi menggerakkan kami cerita tentang manaqibnya, biografi Nabi Muhammad. Zikra al-ahadits ankumu, kalau disebut-sebut cerita Nabi Muhammad. Walaula hawakumu fil hasya ma taharrakna. Kalau bukan di dalam hati kami ada Nabi Muhammad, enggak bakal bergerak, bergetar hati kami mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Akhalaya in shattal habibu wa rab'ahu wa azza talaqihi wa na'at manaziluh. Apakah jauh katanya kalau kita pergi ke negeri Habib, ke Madinah. Kita ni di Indonesia pengen ke sono, orang berbondong-bondong pengen ziarah kepada Nabi Muhammad. Dari semua pelosok dunia, bukan kita aja. Kita juga kalau bebas ke sono, entar-entar ke sono. Iya enggak? Kalau bebas, murah lagi, enggak ada corona. Ya. Lihat aja sebelum corona, siang malam, ya enggak? Mekah penuh enggak? Madinah penuh enggak? Jutaan. Dari semua pelosok dunia cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan diduluin ziarah ke Madinah, pengen melihat, belum, enggak ada nabinya, enggak ada mukanya, tapi sosoknya enggak ada, tapi hatinya rindu kepada Nabi Muhammad. Begitu dia bilang. Wa azzata lagi, sangat enak, mulia kalau kita bertemu dengan dia. Tapi kita jauh tempat kita, negeri kita di Jakarta, di Gang Pedati, Madinah sono jauh banget. Ya. Jauh, ni ulama-ulama begitu, dia berpantun ya. Wa fatakum an ruhu bi'ainikum. Kami enggak sempat melihat wajahnya di dahulu, yang melihat hanya sahabat. Tapi fama fatakum bisami hadhihi syamailuh. Enggak kelewatan. Enggak telat kita, masing dengar cerita Nabi Muhammad. Masing dengar syama'il Nabi Muhammad. Masing dengar cerita manaqib Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad. Kita enggak kelewatan. Enggak kelewatan, masih ada kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Sering kita bilang Nabi Muhammad di dalam sahabat-sahabatnya, kalian beruntung katanya bersamaku makan, minum, bergerak, sholat, jihad dan lain-lain. Tapi ada saudara-saudara kami yang aku cintai, yang aku sangat-sangat cintai. Kenapa dia? Dia enggak ngelihat aku katanya, tapi beriman kepada aku. Alhamdulillah. Kita enggak ngelihat Nabi Muhammad. Semua ulama enggak ngelihat. Aulia enggak ngelihat Nabi Muhammad. Enggak ngejamanin. Tabi'in enggak ngejamanin Nabi Muhammad. Yang ngejamanin Nabi Muhammad adalah sahabat. Kata Nabi Muhammad, tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung yang enggak ngelihat aku tapi beriman kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, amanna billah wa amanna bi rasul. Kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Itu daripada pasal yang keempat, daripada cara bagaimana mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifatnya, dengan syama'ilnya, dengan
kita mengerti biografinya, manaqibnya, dari nanti tentang sosok badannya, tentang hatinya, tentang jiwanya, tentang ilmunya, tentang akalnya, tentang adabnya, akhlaknya, akan dikupas di dalam pembahasan yang akan datang. Mudah-mudahan pengenalan ini, ma'rifah ini menimbulkan mahabbah kita. Setiap ada nama Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik. Itu yang keempat tuh. Salawat kepada Nabi yang tadi kita ikutin sunnahnya Nabi Muhammad. Ittiba' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi kita apa? Wajib cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi kita kok bela Nabi Muhammad. Ya. Berani mati dengan Nabi Muhammad. Seperti sahabat. Sahabat kalau di depan Nabi Muhammad, awas ada yang megang-megang Nabi Muhammad. Semua walaupun tangannya dibuntung, tangannya buntung, terus dadanya buat ngebela Nabi Muhammad. Begitu sahabat cintanya luar biasa. Abdullah bin Samit tangan dibuntung kanan, mau menyerang musuh, jatuh, buntung lagi kiri, nggak apa-apa badannya di dadanya. Jangan sampai kena Nabi Muhammad SAW. Bapaknya Jabir bin Abdullah Ansari, itu pamengnya Rasulullah, tamengnya Rasulullah SAW. Kalau ada mau, aku dulu katanya. Begitu orang-orang yang dekat kenal pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Cinta udah. Ikutin sunnahnya, ikutin apa-apa perintahnya, jauhin dari segala larangannya. Kenapa? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad semua diridhoin oleh Allah, direstui oleh Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulku kalian ambil. Apa yang dikatakan oleh Nabi benar semuanya. Dan apa yang dilarang kalian tinggalin. Ikutin sunnahnya. Ikutin bagaimana caranya Nabi kita Muhammad di dalam kehidupan dunia ini. Begitu juga yang tadi kita beriman di hati kita. Nggak ada lagi Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu kuncinya surga. Itu yang menyelamatkan syahadat kita nanti di dalam kubur, syahadat kita di padang mahsyar yaumul qiyamah, syahadat kita tatkala syurga dan neraka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Kita udah kenal Nabi Muhammad, kita bayangin Nabi Muhammad, kita nanti akan dikenalin oleh malaikat mungkar nakir. Nih Nabi Muhammad, engkau kenal? Oh, ane kenal udah di dunia, ane ngaji, ane baca, ane ngerti manaqibnya, syama'ilnya. Itu betul, itu nabiku Muhammad SAW. Kata malaikat, udah tidur aman ente, kesononya gampang. Karena udah kenal Nabi Muhammad SAW. Orang kafir, orang munafik, orang yang gak beriman, siapa ya? Ane gak kenal. Dulu sih dicerita-ceritain gitu, tapi aku gak kenal. Nah, udzubillah min dzalik. Dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Waktu di padang mahsyar, umatnya dikumpulin, Nabi kenal umatnya. Aku kenal umatku semuanya bersinar-sinar berwajahnya. Wajahnya berseri-seri karena bekas tanda sujud, tanda wudu, tangannya berseri-seri. Itu umatku. Ada orang mau masuk ke dalamnya, nggak dikasih malaikat. Ente bukan Nabi, umat Nabi Muhammad, nggak ada tandanya, nggak sembahyang, nggak wudu, nggak ke masjid, nggak baca Quran. Wah, ini bukan umat Nabi Muhammad. Naudzubillah min. Dijauhin sama suhgan, bu'dan kata malaikat. Ente sono, ente jauh, bukan umat Nabi Muhammad karena enggak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah kita ngaji di dalam syama'il sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah cinta, bertambah maju, bertambah dengar syama'ilnya, jadi cinta, ingin mengamalkan sunnahnya, ingin ikutin sirahnya. Bagaimana daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana daripada adabnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa menirunya, kita bisa memimpikannya, bisa mengenalnya dan ma'rifat kepada Nabi Muhammad, sehingga kita pecinta-pecinta yang betul-betul setia kepada Nabi Muhammad, pembela-pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal syirri asrarul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.